Welcome to channel Rudy Motovlog bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa like, subscribe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di kesempatan ini saya berbagi pengalaman pribadi dan fakta ya. Saya tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangi dari pembicaraan saya. Saya berbicara real berdasarkan pengalaman yang saya gunakan. Sepeda motor Frigo penggunaan 1 tahun, sudah ganti piringan cakram. Ini teman-teman, sebabnya kenapa jadi piringan cakram itu lekas habis ataupun terkikis, dan ada bahayanya juga. Saya tanyakan kepada senior saya yang sudah hafal dengan piringan cakram ataupun cakram, dari yang tromol yang sudah cakram. Ini sedikit bercerita. Di wilayah saya ya, musim hujan kadang-kadang saya menggunakan cacak bunyi, sering menggunakan cakram depan, padahal saya sudah rutin untuk membersihkan kampas ini, tetap dia mengikis pada piringan cakram teman-temannya. Jadi yang pertama, ketika jalan yang rusak ataupun berlumpur, jangan menggunakan rem depan terlalu sering untuk melakukan pengereman. Itu mengakibatkan piringan cakram teman-teman lekas terkikis habis. Itu mengakibatkan kecelakaan ketika dia udah habis. Ini rusak ya, nempel masuk sini, rem, dan membuat jatuh naik sepeda motor itu teman-teman. Ini saya juga ganti kampas yang biasa kemarin ya, itu mengakibatkan lekasnya habis ini piringan cakram saya. Saya rutin untuk membersihkan ini teman-temannya, untuk bagian dalam saya bersihkan. Setelah pulang, ini saya dinas malam, jadi besok pagi saya bersihkan di depan rumah karena kondisinya masih jaga ya, saya masih piket. Jadi besok saya bersihkan. Walaupun sepeda motor ini tidak dicuci ya, saya sering untuk membersihkan piringan cakram. Tapi kesalahan saya ketika menggunakan sepeda motor ini di jalan yang hancur ataupun berlumpur, saya sering menggunakan rem depan. Rem belakang pengereman masih menggunakan yang biasa. Kalau depan menggunakan cakram. Ketika berlumpur teman-temannya, saya sering banget rem depan. Sedikit saya gunakan rem depan karena sudah terbiasa menggunakan rem depan. Ternyata selama 13-14 bulan ini penggunaan piringan cakram saya diganti. Tapi ini saya ganti dengan yang ori, kampas saya ganti dengan ori karena yang biasa pengikisannya lebih cepat juga, dan piringan cakram harus yang asli. Saya tidak mau untuk yang biasa-biasa, lebih mahal sedikit, cuma kualitasnya teman-teman ya, untuk keselamatan kita dalam berkendara. Ini dibersihkan pada bagian dalam menggunakan kuas. Ketika jalan berlumpur, jangan terlalu sering menggunakan cakram depan. Ini sampai sini ya, genangan airnya. Saya sering gunakan rem depan, pasir masuk ke dalam bagian sini. Digesek, tidak terasa beberapa bulan, beberapa hari, beberapa bulan, sampai 1 tahun piringan cakramnya habis dimakannya ini ya. Dan akhirnya bunyi
bunyi crit dibersihkan full. Alhamdulillah kembali bagus lagi. Menggunakan deterjen, sabun cuci ya, cuci piring, untuk cuci baju saya sudah bersihkan semua. Alhamdulillah dia kembali normal. Ketika saya jalan perjalanan jauh, saya selalu menggunakan rem depan. Itu yang mengakibatkan menggunakan di jalan yang berlumpur, yang sebelum orang melakukan pengaspalan itu kan jalannya batu ya, batu campur pasir. Saya rem depan, posisi tempat saya bekas banjir, aspalannya belum selesai, jalannya berlumpur, dia masuk sini. Habis posisi ini di kikisnya teman-teman ya. Tuh. Ini udah saya ganti yang baru sekitar 5 hari yang lalu. Saya ganti di tempat keluarga. Alhamdulillah dia memiliki jual piringan cakram yang asli. Kalau bengkel biasa dia menjual suku cadang yang asli juga lengkap di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Kampasnya saya ganti. Jadi berbincang-bincang sama beliau, kenapa kak kampas cakram saya dan piringan cakram saya cepat habis. Ternyata itulah teman-teman, karena walaupun kata beliau sering dicuci atau dibersihkan terus, tapi di ketika medan atau jalan yang berlumpur jangan terlalu sering menggunakan rem depan, gunakanlah rem belakang. Kalau yang masih belum menggunakan cakram, kalau di belakang posisinya masih menggunakan rem biasa, bukan menggunakan yang cakram. Jadi di ketika jalan berlumpur alhamdulillah aman. Bagaimana bang, sepeda motor saya untuk depan dan belakang menggunakan cakram? Kalau menggunakan cakram teman-teman harus lebih pelan lagi ya menggunakan sepeda motornya, karena piringan cakramnya ya lumayan mahal untuk menguras kantong, sekitar 200 ribuan lah piringan cakram kalau di wilayah tempat saya. Kemarin saya ganti depan itu ya, saya mengeluarkan uang sekitar dengan kampasnya 300 ribu. Ya alhamdulillah memang normal seperti baru, namanya juga diganti full. Hari ini saya ambil sedikit cerita. Jadi di perjalanan itu orang melakukan pengaspalan, tapi belum diaspal, masih seperti batu ini teman, seperti batu belum diaspal. Saya ingat kata kakak saya yang kepala mekanik, jangan terlalu sering menggunakan rem depan karena mengakibatkan ini menipis dan bisa panas. Tuh. Jadi untuk teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kalau ada kata-kata atau kekurangan saya meminta maaf. Kalau teman-teman mau komen silahkan, kita berbagi pengalaman. Dan intinya di video ini dapat membantu untuk teman-teman yang mempunyai motor matic ataupun sepeda motor laki ya, seperti Ninja, itu lebih waspada pemakaian cakram. Jangan terlalu dianggap enteng untuk bagian cakram, harus dijaga. Untuk yang jalan lumpur kurangi menggunakan pengereman yang cakram. Kalau depan dan belakang cakram lebih pelan lah menggunakan sepeda motor. Udah sampai ke rumah atau beberapa jam teman-teman meluangkan waktu untuk membersihkan ini kembali agar piringan cakramnya aman. Kalau kata kakak saya itu, kalau piringan cakram ini full habis pengikisannya, kita melakukan pengereman, kemakan ini ya,
selesailah, jatuh kita naik sepeda motor. Jadi harus waspada, jangan dianggap sepele untuk piringan cakram. Jalan berlumpur, saya ulang kembali, kurangi penggunaan rem depan yang menggunakan cakram. Setelah pulang dicuci agar lebih aman. Semoga tips dari saya berdasarkan pengalaman pribadi saya dapat membantu menambah ilmu pengetahuan untuk teman-teman yang belum tahu. Yang tahu alhamdulillah, dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.